Ya, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang PT Dompet Karya Anak Bangsa atau yang biasa kita kenal dengan nama GoPay. Nah, di kelompok ini ada Prodianto Frizal, Reza Felevi, kemudian saya sendiri Satria dan Muhammad Arif. Nah, PT Dompet Karya Anak Bangsa atau DOPAP ya, itu merupakan perusahaan yang berada di belakang aplikasi GoPay. Nah, jadi yang kita tahu GoPay itu ternyata itu punya PT juga ternyata. Nah, GoPay sendiri itu merupakan layanan aplikasi elektronik untuk transaksi keuangan non tunai untuk kebutuhan sehari-hari, baik untuk kita pakai aplikasi Gojek maupun di luar aplikasi Gojek. Misalnya kita mau bayar merchant gitu, atau misalnya sekarang ke Alfamart pun bisa kita bayar pakai GoPay gitu. Nah, kedepannya tuh nggak menutup kemungkinan juga bahwa PT Dompet Karya Anak Bangsa ini bisa dipakai untuk media lain ya, sesuai dengan ketentuan dari PT Dompet Karya Anak Bangsa itu sendiri. Nah, GoPay itu hadir di tengah masyarakat Indonesia dengan keunggulan fitur-fiturnya yang membuat kebutuhan transaksi keuangan sehari-hari itu menjadi lebih mudah. Nah, jadi ini adalah sejarah singkatnya ya, sejarah singkat tentang GoPay itu sendiri. GoPay itu awalnya meluncurkan namanya GoWallet, itu tahun 2014, yang di mana itu berfungsi sebagai dompet digital dan pembayaran non tunai untuk konsumen. Jadi cuma bisa buat kita pakai di Gojek aja waktu itu. Nah, kemudian ganti namanya jadi GoPay. Nah, dari GoPay itu pada 29 September 2014 mereka tuh udah dapat izin edar dari Bank Indonesia untuk mereka meluncurkan electronic money-nya. Nah, tapi nggak berhenti sampai situ aja. Di tahun 2016, Gojek itu mengakuisisi Ponsel Pay. Nah, Ponsel Pay ini sebuah perusahaan keuangan milik MV Commerce yang dimana itu mereka sudah memiliki lisensi uang elektronik dari Bank Indonesia. Nah, tujuan dari Gojek untuk mengakuisisi Ponsel Pay sendiri adalah untuk mengembangkan produk GoPay-nya mereka gitu. Nah, kemudian di tahun 2017 juga Gojek mengumumkan akuisisinya terhadap 3 perusahaan financial technology, yaitu ada Kartuku, Mitrans, dan ada Mapan. Nah, akuisisi ini tuh sekali lagi untuk mendukung ekspansi GoPay di luar ekosistem Gojek. Jadi mereka dari tahun ke tahun mereka udah mulai melakukan langkah-langkah yang dinamis untuk menjadi sebuah selain dari perusahaan transportasi tapi juga sebuah aplikasi financial technology. Hingga pada tahun 2018 itu merupakan tahunnya GoPay, yang dimana GoPay itu bisa digunakan online dan offline, sehingga ya kayak kayak kita kalau sehari-hari ya, kita bayar Gojek pakai GoPay, kita juga kalau misalnya beli makanan di food stall kayak gitu atau nggak di merchant di UMKM segala macam. Misalnya contoh kecilnya adalah di kantin kita ya, kantin Indonesia Banking School, kita udah bisa bayar pakai GoPay. Nah, sehingga orang tuh di mana-mana bisa terimanya itu juga GoPay gitu. Jadi ada transaksi non tunainya. Nah, sehingga pada tahun 2018 GoPay itu keluar dari ekosistem Gojek. Jadi Gojek yang dulunya itu kan PT Karya Anak Bangsa. Nah, GoPay itu keluar dari sistem tersebut dan menjadi PT Dompet Karya Anak Bangsa atau DOKAP hingga sekarang. Nah, tentang gambaran umum GoPay, nah itu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Jay. Kepada Jay dipersilakan. Ya, terima kasih Satria. Di sini saya bakalan membacakan tentang gambaran umum dari GoPay tersebut. Definisi GoPay sendiri adalah layanan e-money yang dapat digunakan untuk membayar transaksi jasa Gojek atau produk dan jasa lain yang sudah terfasilitasi dengan Gojek. GoPay atau yang sebelum disebut dengan GoWallet adalah dompet virtual untuk menyimpan Gojek kredit yang bisa digunakan untuk membayar transaksi-transaksi yang berkaitan dengan layanan di dalam aplikasi Gojek. Nah, di sini itu GoPay dapat membantu banget buat para UMKM kecil karena di situ mereka bisa
apa ya, kayak bisa memudahkan mereka untuk mengambil kredit gitu di bank karena mereka punya daftar transaksi dari para si konsumennya. Maksudnya misalnya saya beli makanan gitu, saya bayar pakai GoPay, berarti itu UMKM bener. Jadi bank bakalan bisa ngasih pinjaman untuk membantu UMKM-nya agar lebih baik lagi, kayak gitu. Terus next. Nah, di sini adalah fitur umum GoPay. Banyak sekali fitur-fiturnya, seperti layanan transaksi beragam. Dilakukan segala transaksi pembayaran untuk semua layanan yang tersedia dalam aplikasi Gojek. Terus transaksi 24 jam. Terus banyak sekali promo-promo menarik. Terus keamanan terjamin. Terus dapat mengumpulkan points untuk dapat ditukar sebagai voucher yang berhadiah. Terus layanan pembayaran GoPay. Melalui layanan GoPay bisa melakukan pembayaran dengan mudah untuk segala layanan yang tersedia dari aplikasi Gojek seperti kayak Gokar, terus GoFood untuk kita pesan makanan kalau malam-malam lagi lapar, terus GoSend kalau tiba-tiba kita perlu ngambil barang-barang berharga kita gitu di rumah ketinggalan kayak dokumen, jadi bisa pakai GoSend cepat, dan terus GoBox kalau kita mau pindahan. Terus ada GoTix kalau kita mau nonton bioskop, terus ada GoPlin kalau lagi males bersihin rumah, terus ada GoPulsa kalau tengah malam lagi perlu pulsa, bisa langsung 24 jam. Dan terus ada GoMart kalau kita males ke supermarket untuk beli bahan-bahan. Nah, itu berguna banget saat pandemi, soalnya kita kan membatasi bertemu orang-orang, jadi biar GoMart ini yang membantu kita di rumah gitu loh. Terus ada GoBills, GoPay, GoBills. Dan terus ada cara registrasi GoPay, itu bakalan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Arif. Oke, thank you J. Saya akan menjelaskan cara registrasi GoPay. Untuk layanan GoPay cukup melakukan instalasi aplikasi Gojek pada ponsel dan melakukan isi ulang saldo GoPay sesuai dengan kebutuhan. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara akun GoPay yang terverifikasi dan tidak terverifikasi. Dari akun yang terverifikasi, limit saldo yang dapat digunakan oleh akun terverifikasi adalah 10 juta. Sedangkan akun yang tidak terverifikasi hanya 1 juta. Akun biasa tidak bisa melakukan transfer saldo GoPay antara sesama pengguna GoPay, sedangkan akun yang terverifikasi bisa. Akun yang biasa tidak bisa melakukan penarikan dana atau withdraw, sedangkan akun GoPay yang terverifikasi bisa. Di sini ada cara menjadi akun verified pada GoPay. Untuk user yang sudah terverifikasi bisa menikmati semua fitur layanan GoPay. Yang pertama, jika ada user yang ingin akun GoPay-nya terverifikasi, yang pertama ada ambil dan upload foto KTP ke dalam aplikasi Gojek. Yang kedua, ambil foto selfie sambil memegang KTP dan upload ke dalam aplikasi Gojek. Yang ketiga, tunggu proses verifikasi dari pihak Gojek selama 1 kali 24 jam. Yang keempat, akun GoPay akan secara otomatis terverifikasi. Di sini ada cara cek saldo GoPay. Untuk melakukan pengecekan saldo GoPay, cukup masuk ke dalam aplikasi dan bisa langsung lihat di bagian kanan atas yang sudah tertera jumlah saldo yang ada di sekarang. Cara isi ulang atau top up GoPay. Untuk melakukan isi top up GoPay, bisa melakukan lewat beberapa cara sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Untuk pengisian saldo GoPay memiliki jumlah minimum sebesar 10.000. Untuk isi ulang top up bisa dilakukan melalui driver Gojeknya sendiri, Alfamart, BCA, ATM, Klik BCA, M-Banking BCA, dan banyak bank-bank lainnya yang tersedia untuk bisa kita top up GoPay itu sendiri. Next, Sat.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Prodi. Oke, lanjut. Terima kasih Arif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang internal analisis. Jadi menurut data yang saya dapat di tahun 2020, jika melihat dari data tersebut, sisi volume saat itu ada 104,47 juta transaksi uang elektronik di Indonesia. Jadi jika klaim Nadiem dikonvensi, GoPay artinya menyumbang 31,34 juta transaksi uang elektronik di Indonesia. Padahal ada 32 penerbit uang elektronik lain yang beroperasi di Indonesia berdasarkan data Bank Indonesia. GoPay salah satunya bisa dibilang pemimpin pasar segmen ini. Itulah alasan kenapa GoPay dianggap masa depan Gojek. Oke, jadi bisa dikatakan dari si Gojek pun ini merupakan salah satu perusahaan startup yang menghasilkan banyak produk. Maka salah satunya adalah GoPay. Jadi salah satu konsep bisnis yang sedang tren dilakukan perusahaan startup adalah dengan strategi bakar uang. Apa itu yang disebut dengan bakar uang? Jadi istilah ini secara sederhana bisa didefinisikan sebagai sebuah kegiatan untuk menghabiskan uang sebanyak-banyaknya untuk proses bisnis tertentu. Seperti contohnya akuisisi pasar dan marketing. Dan biasanya juga istilah ini juga lebih dikenal sebagai cara investor untuk memberikan dana untuk kebutuhan suatu marketing perusahaan kepada konsumennya nantinya gitu. Nah, lalu kemudian itu juga dalam rangka memperluas pasar juga, selain itu dapat meningkatkan jumlah pengguna terhadap layanan terhadap GoPay tersebut. Jadi ada beberapa cara bakar uang dengan memberikan misalkan kayak voucher, lalu ada potongan harga, dan juga ada paket ya seperti bundling mungkin yang cukup murah luar biasa gitu. Dan untuk tujuan strategi bakar uang ini sebenarnya ada dua. Yang pertama itu untuk memberikan awareness. Jadi awareness ini adalah untuk istilahnya untuk mencuri perhatian pasar sebanyak-banyaknya. Dan yang kedua itu ada loyalitas gitu loh. Jadi loyalitas ini biasanya kayak pemberian harga yang begitu rendah akan menaikkan keyakinan mengenai kenyamanan penggunaannya. Jadi dengan cara mungkin seperti cashback, lalu ada flash sale, itu cara-cara untuk memunculkan sebuah loyalitas pengguna si GoPay tersebut. Jadi untuk untuk keberhasilan salah satu cara yang untuk meyakinkan di momen-momen belanja tertentu gitu loh. Oke, lanjut. Lanjut, di sini ada strategi SWOT yang dimana di sini ada strength, weakness, opportunity, dan threats yang masing-masing ini didefinisikan sebagai kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman. Oke, kita bicara untuk kekuatan si GoPay dulu nih. Jadi si GoPay itu dia dapat menarik bagi pengusaha. Itu sudah pasti karena sekarang GoPay itu sendiri sudah menjadi salah satu layanan fitur pembayaran di merchant-merchant tertentu gitu loh. Lalu yang kedua, yang pertama mempopulerkan transaksi uang elektronik. Lalu yang ketiga untuk keamanan terjamin. Yang keempat juga ketertarikan UMKM. Lalu yang kelima UI atau WEX yang lebih dikenal. Nah ini software-nya nih. Lalu yang terakhir itu multi payment. Oke, untuk weakness-nya sendiri yang pasti membutuhkan internet. Dan yang kedua tidak dapat mentransfer ke bank. Untuk opportunity-nya sendiri, peluangnya itu cukup bagus. Bisa meluaskan jaringan lagi ke merchant-merchant tertentu. Lalu yang kedua, peminat e-wallet yang sekarang sudah diminati sangat tinggi. Provider internetnya juga
bertambah. Yang terakhir, jadi hadirnya digitalisasi di perbankan. Oke, untuk treats-nya sendiri, yang pasti di luar GoPay sendiri banyak pesaing-pesaing yang di luar GoPay ini bisa menyaingi para kompetitornya seperti GoPay ini gitu loh. Lalu yang kedua ada Polex Sosbud yang cukup dinamis. Yang ketiga banyak penyalahgunaan aplikasi, itu udah pasti. Lalu yang terakhir kurangnya literasi keuangan di masyarakat. Oke, cukup. Lanjut. Oke, selanjutnya akan dibacakan rekan saya, Satria. Oke, terima kasih Prodi. Jadi di sini kami telah melihat ya tentang riset yang dilakukan oleh Lembaga Demografi FEB UI. Nah, yang di mana bahwa mayoritas pelanggan Gojek itu menggunakan GoPay ya, sebanyak 68% mereka tuh menggunakan GoPay. Nah, di masa pandemi itu masyarakat itu terdorong ya untuk menggunakan digital payment itu sebanyak 97%. Kenapa sih bisa sampai seperti itu? Karena kembali lagi nih bahwa di masa seperti sekarang tuh kita membutuhkan namanya kan banyak banget ya aturan-aturan yang dibatasi oleh pemerintah dan salah satunya adalah social distancing atau physical distancing. Nah, sehingga itu meningkatkan awareness masyarakat tentang bagaimana mereka peduli tentang kesehatan mereka. Sehingga penggunaan digital payment itu sampai 97%. Nah, di sini juga ya kita lihat bahwa 90% dari pengguna GoPay itu sendiri mereka tuh menganggap bahwa kualitas hidup mereka tuh lebih baik dengan adanya Gojek. Sehingga kan tetap menggunakan Gojek dan tidak beralih ke aplikasi lainnya. Nah, ini tuh merupakan sebuah sebuah multiplier effect yang dihasilkan oleh GoPay karena dengan kemudahan bertransaksi mereka itu juga membuat kepercayaan konsumen terhadap Gojek sendiri itu jadi meningkat gitu sehingga itu membuat suatu efek yang sangat domino terhadap perusahaan Gojek itu sendiri. Nah selain itu juga bahwa mayoritas pengguna Gojek dalam hal ini itu adalah rata-rata itu middle class, upper class. Jadi mereka tuh menengah ke atas dengan gaji di atas kurang lebih 6 juta. Nah, dengan adanya bantuan sebuah aplikasi ini, dengan adanya GoPay, itu mereka jadi mudah ya. Kita jadi ngerti kan bahwa selama ini tuh apalagi kalau yang tinggal di perkotaan. Perkotaan tuh pasti mobilitas sangat tinggi. Mobilitas sangat tinggi, banyak transaksi yang terjadi. Kita mulai dari kita berangkat kerja. Contoh simpelnya adalah bangun pagi berangkat kerja kita pakai kalau nggak pakai Gojek, taruhlah Gojek dalam hal ini Gorek atau Gokar. Terus kemudian mungkin kita mau belanja juga, kita mungkin mau naik komuter lain, MRT atau KRL, itu kita perlu nih namanya transaksi kan pasti. Di situ ada terjadinya transaksi. Nah, di hal transaksi tersebut, GoPay itu bisa memangkas timingnya juga, jadi ada efisiensi di situ di mana kita nggak perlu keluarin uang kita lagi. Kita nggak perlu keluarin uang kita lagi, dan hanya cukup dengan bayar GoPay, kita bisa top up dari ATM, kita bisa top up dari mobile banking kita bisa pun top up dari mitra-mitra Gojeknya ya, mitra-mitra Gojeknya. Nah, jadi ini suatu GoPay ini telah melakukan banyak sekali inovasi di Indonesia khususnya. Nah, selanjutnya kan teman saya Arif akan membacakan kesimpulannya. Baik, sebagai poin penutup aja, penerimaan sistem pembayaran GoPay memiliki pengaruh kuat dalam kepuasan konsumen. Dengan demikian, kami berharap GoPay dapat terus meningkatkan fitur dalam aplikasinya dan terus mendukung literasi keuangan digital Indonesia.
Baik, Sat. Next. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Semoga presentasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gue udah tinggal 8 menit. Gue matiin ya. Live. Udah boleh live. Thank you.